Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pesona Inspira, apa kabarnya? Selamat malam ya. Ya, senang banget malam ini Pelangi bisa nemenin Pesona Inspira semuanya. Apalagi kalau bukan di program paling fenomenal ya, Female Talks ya. Dan Pesona Inspira pokoknya harus stay tune terus sama kita. Kalau misalnya lagi di mana-mana nih, bisa mendengarkan secara langsung lewat live streaming ya di pesonafm.wonosobo.co.id. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di @pesonafmwonosobo gitu ya. Nah, ini kan hari Senin ya Pesona Inspira. Biasanya kalau orang-orang itu kayak malas gitu, apaan sih hari Senin tuh kayak hari yang sangat berat gitu. Tapi nggak boleh gitu ya, karena malam ini Seninnya spesial nih ya. Karena kemarin tanggal 22 itu adalah hari Ibu ya, hari Jumat lagi. Aduh, udah pengen hari Jumat lagi kan. Enggak. Karena kemarin itu hari Ibu di tanggal 22, maka kita sekarang kedatangan tamu spesial ya. Wah, di depan mataku sudah ada dua ibu-ibu keren nih yang pokoknya fenomenal dan sangat produktif sekali ya. Sama kayak tema kita malam hari ini, tetap produktif meski sudah menjadi ibu gitu. Aku mau sapa dulu nih, dari yang muda dulu apa yang senior dulu? Dari yang muda dulu biasanya. Oke, dari yang muda. Ya, halo, ada Hanifah Razan. Nah, Hanifah ini adalah putri muslimah Asia tahun 2018 ya. Halo Hanifah, apa kabar? Halo Mbak Anggi, kabar baik. Alhamdulillah. Kayaknya semakin cetar membahana, terus juga Instagramnya makin banyak banget kontennya. Terus lagi sibuk banyak fashion show kayaknya ya. Alhamdulillah menikmati sebagai ibu-ibu dan sedikit-sedikit mulai bekerja lagi. Wow, artinya tetap produktif ya. Iya. Oke, kamu lagi sibuk apa nih selain hal-hal yang tadi aku sebutin? Yang paling sibuk pertama itu sibuk menjadi ibu. Oke. Itu sibuknya nggak habis-habis. Terus sekarang lagi rajin konten. Iya, terus lagi alhamdulillah lagi lumayan banyak fashion show gitu. Oke, yang baju muslim ya tapi ya. Iya. Oke, mungkin Pesona Inspira yang pengen tahu Hani lebih dalam, maksudnya pengen lihat gimana sih Hani kesehariannya atau konten-kontennya gitu. Karena konten-kontennya itu sangat menarik ya tentang parenting. Bisa follow Instagram Hani nih di mana? Iya, bisa follow ke @hanifahrazan. @hanifahrazan. Ya. Nah, sekarang kita beralih nih ya ke yang senior. Berasa tua banget aku. Oke, ada, aku panggilnya ibu apa Mbak ya? Ya, ada Bapak deh, spesial hari ini boleh manggil ibu. Oke, ada Ibu Camat Kalikajar nih, ada Ibu Aldiana atau kita biasa menyapa Budina. Iya, apa kabar Anggi? Baik. Apa kabar juga Pesona Inspira ya? Iya, Pesona Inspira, udah lupa ya. Senang banget bisa ada di studio barunya Pesona Inspira. Ya, gimana nih studionya? Keren banget sih. Keren ya. Ada manusiawi dan menyenangkan. Oke, sekarang udah ada hiasan-hiasannya di dinding gitu kan, biar makin cantik. Bener, gitu kan ya. Kayak Mbak Anggi ya. Ya. Gimana nih Budina kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik, harus selalu baik dan harus sehat, berusaha baik, untuk ya. itu. Oke, karena mobilitasnya kayaknya cukup padat sekali ya. Lumayan ya, sejak menjadi ibunya 76.000 warga Kalikajar ini, jadi harus berbagi waktu sana sini. Berbagi waktu sana sini, keren banget. Jadi kalau misalnya ada Pesona Inspira yang penasaran juga sama Bu Aldiana, boleh nih spill nih di Instagramnya Budina apa nih Bu? Ya, di Aldiana, ALDHIANA. Iya, boleh di follow nih dari sekarang ya. Boleh banget. Iya, nah ini karena kita spesial Hari Ibu nih ya. Hari ini aku pengen ngobrol nih sama Hani dan juga Budina nih.
Aku pertama mau ngucapin dulu sih selamat Hari Ibu, ibu-ibu. Terima kasih. Selamat Hari Ibu juga loh buat Pelangi. Iya, Pelangi juga ibu yang keren tau. Wah, ya kita emang harus selalu keren ya kan? Gitu. Selamat Hari Ibu, semoga doa-doa ibu selalu diijabah dan Amin. selalu Amin. dinantikan doanya oleh anak-anak kita. Amin. Aduh, Amin. tumben Kita ngomongnya beralamin. bener nih. Aku mau nanya dulu sih, tapi buat Bu Dina mungkin Oke. Bu, gimana sih Bu rasanya jadi ibu nih? Karena kan nih lebih senior ya, jadi kayak ada nggak sih, kan berarti udah bertahun-tahun ya, ada belasan tahun mungkin ya. Gimana sih rasanya? Mungkin waktu itu masih lajang terus jadi ibu gitu, gimana rasanya? Yang pertama pasti kalau ingat memori 2008 ya, pertama kali jadi ibu itu rasanya exciting ya. Dan aku pikir itu mungkin rasa exciting itu hanya di awal aja gitu, karena mau baru punya anak. Tapi ternyata memiliki anak, menjadi seorang ibu itu excitementnya itu sepanjang hayat gitu. Senang melihat anak-anak tumbuh berkembang, banyak kejutannya setiap hari, serasa punya ruang belajar seumur hidup gitu, karena ternyata dulu membesarkan, tantangannya membesarkan bayi balita gitu, berarti harus kreatif soal ASI empasinya. Tapi ternyata setelah sekarang anaknya remaja, ternyata juga butuh tools khusus, butuh ilmu khusus gitu, dan harus belajar lagi. Tapi senang aja ketika kemudian melihat apa yang kita kembangkan bersama gitu antara aku dan anak-anakku itu kemudian buat kita happy bareng, dan ada hasil yang bisa kita ketawain bareng atau kadang kita diskusiin bareng kayak gitu. Seneng sih. Oke. Ruang belajar seumur hidup ya, menarik banget sih ini, karena Bener. emang nggak habis-habis ya, kayak Nggak tiap habis-habis. hari itu harus ya, emang apa sih kalau nggak buat anak gitu kan. Iya, dulu aku berpikir ketika anak kita masih bayi dan balita tuh pengen cepet anaknya gede ya, supaya kalau diajak traveling tuh gampang, terus nanti makannya kita bisa satu menu gitu kan. Ternyata setelah itu semuanya selesai, ada hal lain yang harus kita pelajarin gitu, gimana caranya ngomong sama anak remaja yang teorinya katanya mereka udah suara ibunya tuh pasti ditolak gitu di telinga mereka gitu. Jadi aku beneran sampai harus belajar tentang bagaimana membesarkan anak remaja gitu, si generasi strawberry nih katanya. Iya, strawberry generation. Wow, ini udah berapa tahun menjadi ibu BTW? Berarti dari tahun 2008 ya. tuh kalau dihitung berarti 16 tahun 16 tahun ya. Wow, keren sekali. Ini kita beralih nih ke Hanifah nih. Ini kan Hanifah berarti masih kalau dibandingin Budina kan masih jauh banget ya. Masih baby Maaf ya, Bu, banget. ya. Maaf ya. Berasa tua banget. Senior ya. Ya, nah ini gimana nih perasaan Hani ketika pertama kali menjadi ibu gitu? Pertama kali senang, sedih, nervous, jadi satu. Soalnya kan sebelum punya anak kita nggak punya kayak ekspektasi apapun gitu. Ternyata setelah satu hari itu berubah menjadi titel ibu, ternyata ekspektasi ketika ke kita itu jadi tinggi banget gitu loh, kayak yang harus langsung bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Sedangkan kan kalau aku kayak bukan nggak punya adik juga, kalau sama anak kecil juga kurang gitu ya. Terus tiba-tiba punya anak sendiri kayak masih kaku lah, masih di banyak kok kaku banget gendong anak, masih banyak ini deh kayak apa sih komen-komen yang menurut aku menjatuhkan ya kalau buat new mom, apalagi yang ibaratnya kayak mentalnya tuh abis melahirkan kan ibaratnya belum balik sepenuhnya gitu-gitu, jadi lebih mellow, dan itu menurut aku perlu perhatiin banget sih. Kayak mental health new mom gitu kan serem banget kan, sampai ada yang biarin bayinya lapar lah, ada yang sampai buang bayinya, ada yang bunuh bayinya gitu. Cuma gara-gara apa sih, kayak ya ibunya tuh stres sih digituin sama orang-orang yang punya ekspektasi terlalu tinggi sama ibu baru gitu. Tapi sempat ini nggak sih ngerasa baby blues gitu nggak sih awal-awal? Awal-awal sih ya itu karena ekspektasi orang terlalu tinggi kepada seorang ibu baru, jadi kayak apaan sih kok orang pada ngatur gitu loh pikirannya kita. Sebenarnya menurut mereka mungkin baik ya, kayak ngasih saran. Cuma kan kalau new mom masih baby blues, dikasih saran kayak malah kayak ditusuk gitu nggak sih, kayak udah terluka ditambah luka gitu. Sebenarnya kalau ada new mom, aku sarankan jangan dikasih saran, tapi dipeluk deh, kayak are you okay, ditanyain dia tuh baik-baik aja enggak gitu. Karena kadang orang-orang nengok bayi
nengok orang melahirkan yang fokusnya ke bayi kan, Iya, kayak betul. ini bayinya gini-gini, nggak ada yang nanyain ibunya udah Iya. sehat belum gitu-gitu. Iya sih betul. Kalau Bu Dina sendiri juga pernah nggak sih ngerasa baby blues juga awal-awal mungkin punya anak? Mungkin hampir sama perasaannya, nggak sampai ke baby blues ya, tapi mungkin hampir sama sih perasaannya seperti Hanifah dan pasti new mom lainnya. Jadi apalagi untuk anak pertama ya, karena kan kita walaupun kita udah berusaha untuk belajar sendiri gitu dari referensi, tetapi pasti mayoritas orang itu punya ekspektasi yang lebih dan ngasih kita nasihat tambahan. Dan sebetulnya beberapa nasihat ini kadang itu juga nggak sama satu sama lain gitu. Ada yang pakai mungkin ada pakai teori A, teori B, mitos A, mitos B. Itu akhirnya bikin confused gitu. Jadi padahal sebenarnya si ibu baru ini lagi capek banget secara fisik gitu ya. Nah, belum dia kadang ketambahan nasihat-nasihat yang sebetulnya juga secara medis itu tidak bisa dibuktikan gitu. Cuman misalnya memang kalau dulu bagusnya kayak gini, dulu bagusnya seperti itu gitu. Ya pasti aku rasa sih setiap ibu muda, ibu baru tuh pasti akan merasakan kejutan-kejutan seperti itu gitu. Dan yaitu bagian dari hiburan sebagai seorang ibu di awal. Tapi aku yakin nanti pasti di anak kedua dia udah lebih bisa memilah ya. Orang yang datang sih nggak akan berubah sih menurut aku, karena itu bagian dari kultur kita. Tetapi kita yang mungkin jadi udah lebih pengalaman dan kita bisa memilah, oh yang kayak gini ya diiyain aja gitu. Oke, iya apa segala macam gitu. Karena kita udah tahu sebetulnya dulu pengalaman anak pertama tuh yang bener tuh kayak gini ya, gitu. Jadi kita tidak mudah terpengaruh, tapi bener banget ketika jadi awal ibu tuh emang kayak semuanya salah gitu. Iya. Dan semua nasihat itu versi mereka benar. Iya. Jadi kita bingung. Betul banget. Nah mungkin kalau misalnya ngomongin ibu nih ya, nggak cuman kita aja ya, karena kita juga tidak lepas dari seorang ibu juga gitu. Bener. Kan. Mungkin setelah menikah deh gitu, nggak usah jauh-jauh. Gimana sih perasaan kalian ke ibu? Apakah wah dulu ibu aku begini, ternyata aku sekarang begini gitu nggak? Iya. Itu aku sampai pernah ya minta maaf sama ibuku pertama kali itu ketika aku mau melahirkan di ujung yang bayinya belum bisa keluar gitu. Jadi karena pada saat itu semua yang wejangan terus semuanya itu terbayang ibu aku gitu. Oh berarti perjuangan ibu aku dulu seperti ini. Kan kita sering baca ya, perjuangan ibu kamu tuh mengandung selama 9 bulan kemudian melahirkan dengan rasa sakit yang luar biasa. Cuman ini tuh nggak dibaca aja loh, tapi itu tuh beneran kita rasain. Dan waktu kita baca kan kita tahu itu sebagai sebuah kebaikan nilai gitu ya. Tapi begitu kita merasakan sendiri itu aku langsung benar-benar minta maaf sih sama ibuku gitu. Ibuku malah takut gitu, kamu kenapa minta maaf di tengah jalan gitu, semangat gitu, dikiranya aku mau kemana gitu. Dan banyak sebetulnya nasihat-nasihat dulu ibuku yang aku berikan, cuman memang ya gitu deh ya, kita itu kan biasanya masyarakat kita itu banyak yang seeing is believing gitu ya, atau maksudnya kalau kita udah ngelakuin tuh kita baru percaya gitu. Banyak sebenarnya nasihat-nasihat dari ibu yang baru betul-betul terasa, atau oh berarti dulu tuh ibu tuh nasihat tuh maksudnya seperti ini. Oh sakitnya rasa ibu aku ketika aku dulu misalnya berdebat atau itu sakitnya seperti itu gitu. Jadi kita disakitin sama seseorang yang itu tuh cinta mati kita gitu. Jadi malah nyesek banget kan gitu. Jadi itu betul-betul pengalaman kita semuanya sih, aku pikir setelah kita jadi ibu tuh kita betul-betul bisa merasakan gitu apa yang dulu ibu kasih sayang ibu kita, entah itu bentuknya seperti apapun ya, dengan segala macam rupa gitu kan ya, tapi itu pasti kasih sayang yang luar biasa gitu. Tapi kita baru tahu banget setelah kita beneran jadi ibu sih. Tapi kalau misalnya belum jadi ibu, kira-kira bisa nggak ya kita merasakan hal-hal yang ibu kita rasakan gitu? Enggak sih menurut aku, enggak. Hmm. Karena kan kalau setelah kita jadi ibu jadi kayak oh mungkin aduh kenapa sih dulu ibunya gampang banget marah, sedikit-sedikit ngegas gitu. Ternyata setelah kita jadi ibu, oh iya ternyata kita tuh capek kadang, tapi kita nggak bisa ngomong, semua dipendem sendiri. Akhirnya yang keluar jadi marah. Gitu sih. Dan anak kita dampaknya ke anak kita. Iya, bener. Oke, baik-baiklah anak-anak jadi ibu itu ya. Oke, nggak mungkin juga ya ngasih tahu ke anak muda kemudian ya udah deh terserah kamu, nanti kamu baru tahu rasain tuh kalau jadi ibu. Nggak boleh juga kita kasih nggak kayak boleh. gitu. Kalau kata ibu aku, Nek ngomong hati-hati gitu kan. Wah ini seru sekali Pesona Inspira. Pokoknya Pesona Inspira jangan kemana-mana ya. Nanti kita masih akan kembali lagi tetap di Female Talks.
Ya, masih di 92,1 Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Dan masih di Female Talks barengan dua narasumber yang keren, kece badai, tiada tara. Aku pun wow, senang banget ya jadi ibu tua yang udah masih dikatain kayak gitu. Iya dong, aku tuh kayak terinspirasi gitu loh sama kalian tuh loh. Wah, kalian tuh walaupun udah menikah gitu tuh tetap bisa produktif gitu loh. Tapi sebelum bahas itu aku pengen tanya sih, jadi kayak sekarang ini kan marak ya berita-berita ibu yang akhirnya tidak punya support system yang baik, terus dia sampai bingung mau cerita sama siapa, akhirnya anaknya jadi korban, akhirnya sampai anaknya dia apa-apain lah gitu. Gimana sih pendapat kalian? Aku dulu atau Hanifah dulu nih? Ayo, terserah. Bebas. Kalau menurut aku ya, support system itu adalah modal utama sih. Apalagi buat aku yang bekerja ya. Jadi bagaimanapun kan pasti setiap perempuan punya pilihan ya, apakah dia akan murni, sekarang kan bentuk kerja juga macam-macam ya, ada yang part time, ada yang, nah kebetulan aku pilihannya bekerja sebagai karyawan, otomatis berarti harus ada waktu tertentu yang harus bekerja seperti itu, dan itu nggak akan terbayang kalau tidak punya support system. Walaupun terlepas dari kita udah nyiapin support system, tetap aja kan think tanknya ada di kita gitu ya, yang nyiapin A to Z-nya gitu. Tetapi kan yang ngejalanin harus butuh orang lain gitu. Itu dari sisi teknis. Yang kedua sih menurut aku juga penting support system itu dari memang pasangan kita kayak gitu ya. Maksudnya buat yang sudah menikah dan bekerja itu penting banget untuk membangun komitmen. Setuju nggak dengan model kayak gini? Misalnya kita sama-sama kerja nih, berarti akan ada waktu keluarga mungkin yang harus dikorbankan, terus aku nggak bisa full di rumah dan lain sebagainya. Dan yang terakhir sih sebetulnya memang support system orang-orang sekitar seperti saudara atau siapapun yang dia juga bisa mendukung konsep pengasuhan, atau yang anak kita kan pada jarak tertentu nih, pada waktu tertentu nggak ada sama kita, padahal kita pengen anak kita kayak gini gitu, tapi kan kamu nggak ada gitu. Nah berarti support system yang bisa memastikan bahwa sejalan gitu. Pengennya tuh anak-anak jangan dikasih gadget ya, atau biarin anak-anak nyuci piring sendiri, maksudnya tidak dimanja dan lain sebagainya. Itu penting banget sih support system. Aku nggak bisa ngebayangin, terutama untuk ibu yang bekerja itu kalau tidak punya support system, entah itu asisten rumah tangga, entah itu orang tua, entah itu saudara, atau secara mental juga butuh didukung sama suami, pendamping gitu. Dan yang terpenting, tapi juga sebenarnya kalau untuk single mother gitu ya, aku punya banyak teman-teman yang juga membesarkan anaknya sendiri. Support system mereka tuh juga bisa dari sahabat-sahabat gitu kan, yang kayak aku sendiri juga punya support system teman-teman gitu yang sesama ibu-ibu gitu kan. Jadi kalau misalnya lagi pengen cerita yang satu frekuensi gitu, pusingnya emak, tapi kita boleh bebas ngomong ala emak gitu kan. Itu butuh juga sih ruang untuk mengekspresikan sebenarnya capeknya kita dan sebagainya. Dari sahabat itu juga menurut aku support system yang bakal menguatkan kita bahwa iya emang kita lagi sama-sama di era yang fighting nih, jadi sama-sama semangat kayak gitu. Penting banget sih menurut aku. Nggak bisa sendiri, bahaya kalau sendiri. Iya ya. Dan apalagi kan sekarang Budina ini udah jadi camat ya, dan itu kayak kalau tiap hari lihat statusnya tuh nggak ada hari tanpa rapat, terus nggak ada hari tanpa ke desa-desa gitu ya. Aku nggak ngebayangin sih kayak anak-anaknya ditinggal gitu kan. Kalau nggak ada support system yang baik, pasti ini ya. Iya. Dan juga pasti kebetulan ini ya, maksudnya anak aku semuanya udah gede. Ya, itu juga penting. Misalnya untuk seorang perempuan memilih pekerjaan yang sekiranya aku juga nggak kebayang sih kalau misalnya aku punya baby atau mungkin masih balita, terus dengan kerja sebagai camat itu mungkin udah akan harus memilih salah satu. Maksudnya akan memilih salah satu ya. Tetapi alhamdulillah mungkin dengan posisi hari ini tuh anak-anak semuanya udah gede, mereka udah mandiri. Yang satu udah di luar kota, jadi yang satu ini udah mandiri banget lah. Bahkan kalau dia sudah ini bisa masak sendiri dan lain sebagainya gitu. Masak itu bagian dari hobinya dia gitu. Jadi maka support system yang aku beriin ke dia juga dalam bentuk yang berbeda gitu. Berarti anak ini tidak butuh yang teknis gitu kan. Dia malah justru butuh yang hal-hal lain yang bisa membuat dia nyaman dan bisa mengeksplorasi waktu dia sendiri tanpa aku gitu. Tapi dia seneng, happy, skill kemandirian dia bertambah kayak gitu. Tapi sempat protes nggak sih anak-anak? Oh banget. Kayak, Bunda sibuk banget sekarang gitu nggak? Iya, itu ekspresi dari mereka dan menurut aku wajar karena memang dengan posisi sebagai camat perempuan
memang ini ya tantangan tersendiri sih. Buat aku sih pemimpin laki-laki perempuan semuanya punya karakter masing-masing ya. Cuman memang kalau perempuan kan pasti punya beban ganda. Karena ketika aku jadi camat nggak mungkin aku kemudian ketika tugas aku bilang bahwa mau Pak, anak saya lagi ujian, saya pulang dulu ya gitu. Atau misalnya itu sesuatu yang menurut aku sih secara profesional itu tetap harus berjalan sebagaimana leaders lainnya gitu. Cuman back endnya itu yang kelimpungan kemana-mana kan, artinya berarti kita harus manajemen waktu baik, kemudian harus menyiapkan segala sesuatu yang lebih awal dan harus bisa nyeting waktu keluarga yang sekiranya bisa menggantikan. Jadi quality time-nya mungkin bisa jadi lebih pendek, tetapi kualitasnya itu bisa kita tingkatin kayak gitu sih. Itu yang jadi tantangan utama dan mereka protes sih. Walaupun protes karena hilangnya waktu keluarga semakin sedikit, tetapi juga kadang ada beberapa trik untuk membuat mereka tetap tetap excited gitu, untuk bisa ikut memahami bahwa kerja bunda sekarang seperti ini. Terus kadang suka aku ajakin juga untuk beberapa acara yang memang mereka tertarik ikut. Kadang pernah dini hari ikut merdi desa gitu, dan mereka yang nggak ngantuk, aku yang ngantuk gitu. Tapi ya itu bagian dari cara-cara untuk bagaimana secara hubungan itu kualitasnya tetap ada, tetap walaupun waktunya kuantitinya semakin turun. Wow, ini luar biasa ini Ibu Camat ya. Kalau Hani sendiri nih gimana nih? Ada banyak kasus ibu-ibu yang mungkin kurang support system. Nah, kalau Hani sendiri gimana nih pendapatnya? Kalau menurutku sih mungkin yang pertama harus dirinya sendiri punya self control gitu. Kalau dia merasa punya aware gitu sama dirinya sendiri, kalau aku udah pusing nih, aku udah nggak kuat nih, aku harus take your time gitu, kayak ngapain kayak me time sendiri atau naik motor jalan muter-muter sendiri gitu kan bisa kan, hal-hal sekecil itu, nggak usah harus me time yang liburan sendiri keluar kota gitu kan, kayak agak mustahil ya kalau buat yang masih punya baby gitu kan. Harus sadar diri kalau kamu udah pusing banget atau penat banget, kamu harus sisihkan waktu sedikit lah, sejam lah buat dirimu sendiri. Anaknya bisa minta tolong suami atau ibunya atau neneknya, maksudnya kayak gitu kan, bisa dititipin dulu. Jadi kalau menurutku kalau yang pertama itu punya self awareness juga nggak sih sama dirinya sendiri, punya kayak nggak pedulilah sama dirinya sendiri gitu. Soalnya kadang kan setelah jadi ibu kita fokusnya ke orang lain kan. Fokus ke diri kita sendiri tuh kurang kayak gitu. Jadi kalau menurutku kebanyakan tuh mereka jadi kurang peduli sama dirinya sendiri. Gitu. Tapi kalian pernah dengar nggak sih kayak sekarang tuh bahkan sesama perempuan aja tuh nggak saling mendukung gitu. Contoh kecilnya misal ya lahiran normal apa lahiran sesar. Kalau lahiran sesar tuh nggak jadi ibu gitu minumnya anaknya minum sufor gitu, itu berarti kurang lah gitu, pokoknya harus minum ASI gitu. Itu kalau misal baca-baca di sosial media kan tuh kayak banyak banget orang-orang yang masih menghakimi kayak gitu. Artinya sesama perempuan pun masih belum bisa saling support gitu. Harusnya gimana sih kalau sesama perempuan gitu, kalau kita bicara perempuan? Empati kali ya, empati ya. Jadi memang tapi sih aku pikir kalau orang pernah mengalami sebuah fase, dia akan tahu bagaimana strugglingnya misalnya ibu yang berjuang untuk menyusui ASI eksklusif. Sampai misalnya pada kondisi tertentu mungkin dia harus menggunakan sufor gitu. Kalau orang yang betul-betul pernah berjuang di fase itu, dia pasti ngerti banget bahwa kayaknya mungkin nggak ada ibu di dunia yang pengen ngasih anaknya sufor gitu ya, mungkin gitu. Tetapi pasti ada kejadian tertentu. Jadi sih menurut aku karena kita memang cenderung lebih mudah untuk negative thinking, berkomentar negatif, terus kita tidak bisa empati kita kurang sama orang lain, jadi mayoritas memang akhirnya masyarakat kadang seperti itu gitu. Padahal sebetulnya sih kalau aku sendiri sih memang lebih melatih ya. Emang kita nggak bisa sebagai manusia itu nggak dengar omongan orang lain gitu. Cuman kalau kita juga menyiksa diri kita dengan omongan-omongan itu, yang kadang kita nggak tahu kan orang itu tuh pengaruhnya ke hidup kita tuh apa gitu. Maksudnya maksudnya emang kalau misalnya nanti aku manut gitu ya sama nasihatnya, terus pengaruhnya apa. Jadi betul-betul bisa memilah sih kira-kira komentar mana yang memang nasihat positif, kritik yang memang kontributif gitu, atau yang memang sekedar dia hanya
memberikan komentar gitu, hanya gimmick memberikan komentar. Itu menurut aku seorang perempuan tuh harus, karena perempuan ya kita memang ditakdirkan produksi kata lebih banyak, kita lebih mudah negative thinking daripada positive thinking, dan kita akan selalu terjebak dalam dunia yang seperti itu. Jadi diri kita sendiri yang harus pintar memilih mana yang harus kita masukin ke hati, mana yang harus betul-betul menjadi refleksi kita, atau ya udah gitu, this is my life gitu, dan kita punya setiap dari kita punya perjuangannya sendiri-sendiri. Oke. Kalau dari Hani sendiri gimana nih? Kalau dari aku mungkin orang yang suka berkomentar nggak baik ataupun ngejudge orang lain tuh mungkin mereka belum selesai sama dirinya sendiri. Jadi dia pasti punya sesuatu yang dia pun digituin gitu. Jadi dia pengen ngerasain, orang lain juga harus ngerasain apa yang aku rasain gitu. Jadi mereka mungkin terbiasa dijudge, jadi mereka akan gituin orang lain juga. Gini loh rasanya kalau dijudge gitu. Jadi kayak kadang malah kasihan sama orang yang kayak gitu, kayak are you okay gitu, kayak kenapa sih setoksik ini orang gitu kan. Kadang kita heran ya ada orang setoksik itu. Kenapa sih kayak negative vibes banget sih nih orang gitu, kayak hidupnya ada masalah apa sih gitu. Kadang kalau sekarang sih udah bisa kayak kasihan banget ya. Kalau dulu kan kita kayak menggebu-gebu gitu ya, apaan sih marah-marah gitu. Kalau sekarang malah kasihan kan, kayak apa sih, kayak dia kurang perhatian atau caper atau apa gitu sih. Jadi malah questioning ke orangnya yang suka apa sih komentar-komentar nggak baik ya. gitu. Wah, keren banget nih ya. Nah, ini kalau misalnya nih, ini kan kita kan ngomongin nih soal produktif, gimana sih cara Budina dan juga Hani nih ya tetap produktif nih walaupun mungkin sudah menikah dan sudah menjadi ibu gitu. Gimana caranya dan gimana sih bagi waktunya gitu? Atau kalau Budina kan menjadi seorang camat ya, kalau Hanifah sendiri kan ini kan sementara masih menjadi ibu rumah tangga dan punya baby ya. Gimana nih biar tetap produktif gitu tuh gimana sih? Itu pasti kayak awal-awal punya baby kayak bener-bener nggak ngapa-ngapain kan, kayak ngurusin bayi terus sampai teman-teman juga nanya, kok nggak apa sih kayak ngonten nggak ngapain gitu. Itu pun zaman dulu kayak apaan sih lagi capek banget gitu. Tapi setelah kayak mulai ngonten, mulai ada kerjaan lagi gitu, kayak iya ya ini tuh kayak my happy field gitu. Ternyata aku punya tempat yang bikin aku happy kok ternyata di kerjaan yang seperti ini gitu. Dan kalau wanita lebih produktif menurutku apapun itu membuat kita tuh kayak lebih bangga sama diri kita sendiri gitu sih. Jadi nggak tergantung sama suami juga. Ya sebenarnya nggak boleh ya katanya, nggak boleh apa sih terlalu mandiri gitu ya. Tapi kalau menurutku apa salahnya sih kalau kita ibaratnya meringankan beban suami kayak yang buat seneng-seneng sendiri lah. Kalau kewajiban kan emang harus dari suami ya. Yang istilahnya kita pengen jajan, pengen apa bisa sendiri gitu. Oke, kalau saat ini berarti Hani sendiri memproduktifkan diri dengan cara membuat konten ya. Iya betul. Oke. Jadi mungkin bisa jadi inspirasi buat ibu-ibu yang di rumah aja nih ya. Sekarang kan banyak itu apa sih afiliator itu kan gampang banget kan. Betul sekali. Ibu-ibu yang suka masak tinggal bikin konten masak. Malu nggak mau kelihatan mukanya, yaudah tangannya aja tuh kan masak. Terus share link apa sih kayak bumbu-bumbunya, alat-alat masaknya gitu. Oke, nih buat Pesona Inspira mungkin yang masih jadi ibu tapi di rumah gitu, jangan khawatir ya. Pokoknya mau kerja mau nggak kerja tuh tetap ibu gitu kan, dan tetap masih bisa produktif gitu. Misalnya bikin konten, jadi afiliator toko oranye ya kan, atau aplikasi yang joget-joget. Kalau Budina sendiri nih Bu, gimana sih cara bagi waktu nih antara pekerjaan dan juga keluarga? Gimana ya? Ya dibagi akhirnya. Maksudnya betul-betul kalau di aku sekarang ya sebetulnya nggak, alhamdulillah ini baru setahun ini aja lah. Kalau sebelumnya juga sebenarnya nggak terlalu hektik seperti ini. Itu juga karena posisi sebagai kepala wilayah aja, jadi memang harus bagaimanapun juga itu akhirnya menjadi seolah-olah yang saat ini menjadi kepentingan utama gitu, kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Walaupun pasti ada guilty feeling ya ke anak-anak, ke suami gitu. Tetapi kalau aku sih biasanya memang pertama bagi waktu banget, dan karena kebetulan anak-anak udah gede dan waktu kita suami juga kebetulan kan nggak ada di Wonosobo ya, kita ketemunya di weekend.
akhirnya kita memang menetapkan bahwa weekend itu sebisa mungkin jadi waktu prioritas keluarga seperti itu. Dan biasanya kemudian aku curi-curi di mana nih aku bisa naruh kualitas kasih sayang ibu ke anak gitu. Oh misalnya pada saat Senin pagi misalnya bikin sarapan yang spesial gitu, karena aku ketemu sama anakku itu kan Senin pagi sebelum mereka berangkat keluar kota gitu, nanti ketemu lagi weekend. Nah jadi memang betul-betul saat ini sih beneran terjadwal gitu di agenda. Dan betul-betul segala sesuatunya memang terbagi gitu, harus manajemen waktunya itu harus betul-betul rapi seperti itu. Dan ini yang juga menjadi tantangan ketika misalnya di weekend ada acara dengan masyarakat gitu, yang kadang mana aku harus memilih mana yang kiranya bisa aku komunikasikan ulang gitu sama anak-anak, sama suami seperti itu. Dan resikonya memang akhirnya harus bangun lebih pagi, harus misalnya karena besok pagi harus masak lebih awal, berarti malamnya preparationnya harus ada gitu. Jadi itu memang akhirnya menjadi waktu yang dibutuhkan untuk memanage segala sesuatunya itu menjadi lebih panjang dan bertahap seperti itu. Wah, ini kayaknya nggak berhenti dan emang fisik kita harus kuat ya. Ya, harus dan olahraga. Seperti yang Hani bilang tadi, harus pinter-pinter ini sih nyari harus pinter-pinter bisa mengenali kapan kita capek dan kapan kita butuh hiburan gitu. Begitu ada waktu kosong yang sekiranya memang aku butuh untuk ke salon, relax, suka dipijit atau misalnya treatment ya udah gitu. Dan itu memang ternyata tuh kalau buat perempuan kayak beneran recharge energinya tuh cepet banget gitu. Hanya sekedar kayak misalnya udah ngopi sendiri 1 jam aja sambil baca buku kesukaan, udah nggak ada yang ganggu, handphonenya dimatiin sebentar aja 1 jam 2 jam. Habis itu nanti udah masalah dengan diri kita tuh selesai gitu, capeknya hilang karena memang kita pengen itu gitu. Kayaknya aku capek, aku butuhnya ngopi gitu, atau aku butuhnya ke salon. Tapi dan begitu itu terpenuhi, dia kayak reborn gitu. Kayak jadi, woi, aku kembali nih energi. Bener banget. Tapi kalau itu lagi capek, lagi banyak banget gitu ya, overload, dan kita nggak ngasih waktu buat itu, buat aku sih akan semakin ekstra, dan buat aku itu bahaya juga sih secara fisik, secara mental gitu. Jadi kadang kalau buat aku mungkin tekanan ini juga mungkin dialami oleh ibu bekerja, pasti mungkin ada standar semacam yang kamu kan nggak boleh lembek gitu, kamu sebagai perempuan harus tetap kerja prima dan sebagainya gitu. Cuman kalau buat aku sih lagi-lagi ya ngukur ke kondisi fisik dan mental health kita sih. Kita selalu punya hak untuk diri kita sendiri, kesehatan kita sendiri kayak gitu. Wah, ini harus dicatat ini ya ibu-ibu ya, tolong kalau misalnya tubuh dan pikiran sudah merasa capek, udahlah istirahat dulu gitu kan. Bener banget. Hani, tapi kan ada anggapan gini nih, wah udah sekolah tinggi-tinggi gitu, malah jadi ibu rumah tangga gitu. Gimana menurut kamu? Iya bener, ada juga ya begitu komentar. Terus kalau menurut aku malah jadi ibu harus pinter nggak sih? Karena gimana kita mau ngajarin anak kalau kita aja nggak pinter. Anak-anak sekarang kan kayak dia tumbuhnya, pengetahuannya lebih cepat, dapat informasinya juga lebih cepat, lebih banyak. Terus masa ditanya anak, kita mau bilang nggak tahu gitu kan, nggak keren banget ya. Masa si ibunya apa nggak tahu, apa lupa gitu. Kalau menurutku sih, kalau ibu yang pintar tuh malah justru dasar buat mendidik anak biar anaknya lebih pintar. Bener banget. Wow, ini perlu dicatat juga ya Pesona Inspira. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya memang sudah berkuliah sekolah tinggi tapi menjadi ibu rumah tangga, it's okay gitu. Karena anak kita juga harus pintar gitu kan. Bener banget. Dan buat aku profesi ibu rumah tangga itu sebenarnya profesi yang luar biasa loh. Betul sekali. Aku dibesarkan oleh ibu rumah tangga gitu. Jadi aku jauh banget ya pengasuhan yang aku lakuin ke anakku dengan pengasuhan yang ibuku lakukan ke aku. Keren banget ibu rumah tangga. Kayaknya kalau misal kita seharian di rumah tuh kayak pekerjaan rumah nggak habis-habis. Iya, dia jam kerjanya malah unlimited kan. Iya, bener. Betul banget. Bener. Nggak ada jam istirahatnya lagi ya. Luar biasa pokoknya hidup ibu rumah tangga. Oke, Pesona Inspira jangan kemana-mana, tetap di Female Talks. Iya, Pesona Inspira. Nah, ini masih di Female Talk spesial Hari Ibu ya. Masih juga bareng sama 2 narasumber kita yang cantik. Ada Bu Camat Kalikajar. Ini warga Kalikajar, semoga malam ini mendengarkan. Halo warga Kalikajar, Mama Kalikajar pada kemana? Iya. Oke, ini waktu kita udah semakin sedikit ya. Jadi aku mau tanya sih, ada nggak sih momen tidak terlupakan setelah menjadi ibu nih? Ada nggak? Banyak ya.
yang mungkin yang sampai wow gitu? Aku sih masih sama sih, paling kerasa di hati tuh kalau dipuji masakannya sama anakku. Karena mungkin waktu masak aku nggak bisa setiap hari, hanya di momen-momen tertentu. Dan kalau mereka masih bilang oke, sementara punya bunda masih numero uno, belum terkalahkan sama. Jadi misalnya habis jajan di kafe mana gitu, dia akan mengkomparasikan gitu. Wah, boleh nih kapan-kapan dimasakin spaghetti ya? Iya benar. Ya kan? Masih itu sih yang paling berkesan menurut aku. Kalau Hani sendiri? Paling berkesan hampir setiap hari deh kayaknya, karena masih 2 tahun ya. Jadi kayak pertumbuhannya tuh kayak setiap hari ada aja yang bikin kita kayak wah, kok udah bisa gini ya, kok bisa ngomong gini ya, gitu-gitu. Kebetulan kalau anakku kan karena mungkin nontonnya Miss Rachel ya, kayak bahasa Inggris gitu. Jadi dia kayak lebih fluent malah bahasa Inggris ya daripada bahasa Indonesianya gitu. Jadi kayak oh, berarti tuh apa sih, kayak daya tangkap bayi tuh secepat ini ya gitu. Jadi kayak bagus banget sih sebenarnya ya tontonan, asal kita bisa mengarahkan dan nggak berlebihan. Betul sekali. Nah, ini yang terakhir ya sebelum kita pamit undur diri nih ya. Ada nggak harapan atau pesan mungkin buat sesama ibu-ibu gitu? Kalau aku mungkin ya, secara umum ibu-ibu itu menurut aku benar-benar harus bisa bikin dirinya itu kuat dan happy dulu sih. Karena perempuan itu kan basisnya ada di perasaannya. Jadi ketika dia perasaannya tuh bisa stabil, dia bisa mengontrol emosinya, perasaannya, itu insya Allah kerjaan seberat apapun itu dia bisa lancar gitu, dia bisa menghadapi itu dengan baik. Cuman ketika dia hatinya itu udah lemah, pikirannya nggak tenang, itu biasanya akan menurut aku sih akan membuat semuanya berantakan, dan mungkin dia akan cari pelampiasan dan lain sebagainya. Jadi penting banget buat para perempuan, apalagi seorang ibu tuh betul-betul bisa membuat kebahagiaan mereka sendiri. Aku sering nulis beberapa kali tuh, pokoknya ya create your own happiness gitu. Jangan berharap kebahagiaan itu diberiin sama orang lain, tapi ya udah kamu bikin kebahagiaan kamu sendiri sebagai seorang ibu tuh apa gitu. Kamu bahagia itu pas lagi ngapain? Lari, dengerin musik, naik motor, atau meditasi, ngaji dan lain sebagainya kayak gitu. Itu buat aku penting banget. Dan itu secara umum. Kalau secara khusus sih karena aku sekarang lagi ada di wilayah keprihatinan yang tinggi itu adalah pada ibu-ibu muda yang mungkin euforianya ini kesadaran untuk memberikan misalnya makanan bergizi kepada anak, kemudian untuk mengasuh anak tidak dengan kreativitas itu mungkin yang harus kita galakan lagi. Ini aku bicara konteks pedesaan ya. Karena kalau di desa itu banyak sekali pernikahan di usia yang masih muda. Mereka belum punya cukup waktu dan pengalaman bagaimana membesarkan anak, bagaimana mengasihi selama 6 bulan, kemudian juga empati yang oke itu seperti apa gitu, sehingga memang tidak dipungkiri banyak yang mengalami gizi buruk dan lain sebagainya. Nah, menurut aku sih walaupun pemerintah juga siapapun itu berusaha untuk campur tangan memberikan solusi, tapi buat aku sih anak itu adalah tanggung jawab orang tuanya, tanggung jawab ayah dan ibunya. Jadi skill untuk bagaimana memastikan gizinya terpenuhi, kemudian bagaimana pola pengasuhannya dia bisa menyenangkan gitu ya, nggak harus selalu dikasih HP biar dia diem, itu betul-betul harus dimiliki oleh para ibu-ibu muda yang mungkin saat ini sedang tersebar di pedesaan yang mungkin juga ada yang dengerin radio gitu. Jadi cari teman buat belajar gitu ya, di online juga aku rasa di media sosial udah banyak banget tips bagaimana untuk bisa menjadi ibu muda yang keren, bahagia diri sendiri tapi juga bahagia untuk anaknya. Buat Hani sendiri nih, apa nih harapan mungkin? Kalau aku sih cuma semua ibu itu hebat dan semua ibu itu istimewa dengan caranya masing-masing. Karena bisa aja yang satu ibu bisa nemenin anaknya di rumah 24 jam mungkin, yang satu ibunya harus bekerja gitu kan. Tapi semua itu punya keistimewaannya masing-masing. Mungkin yang ibu bekerja bisa ngasih mainan atau hadiah yang lebih untuk anaknya, sementara ibu yang di rumah nggak bisa kayak gitu. Ada plus minusnya masing-masing, dan jangan merasa lebih baik daripada yang lain, karena kan sama-sama ibu harusnya saling mendukung dan saling
berpelukan harusnya, karena kita kan harus kuat untuk anak-anak kita. Oke, berpelukan. Ini kita nggak mungkin berpelukan langsung ya. Jauh banget ya. Oke, terima kasih sekali. Ini Bu Dina tadi bilang create your own happiness. Hani juga bilang ibu itu hebat dan istimewa gitu. Pesona Inspira buat ibu-ibu dan yang belum jadi ibu mungkin ya nggak apa-apa. Ini sebagai apa ya, nanti inspirasi, Pesona Inspira di rumah gitu. Siapa tahu ini bisa berbagi pengalaman juga gitu dan bermanfaat gitu ya. Oke, kalau begitu karena ini sudah waktunya berpamitan ya. Mungkin narasumber mau pamitan sendiri-sendiri. Oke, terima kasih Mbak Anggi udah kasih kesempatan kita. Mama, ini kita mau sebenarnya ini ngobrol di Female Talks itu juga ngasih energi ke kita ya. Iya, Dengan pertanyaan-pertanyaan cerdasnya Anggi sih. Terima kasih. Jadi kita juga dapat energi balik. Terima kasih buat Pesona Inspira dan juga untuk Pesona Inspira yang denger di luar sana. Semoga semakin tangguh buat menjadi ibu, atau kalau bukan ibu ya berarti harus tahu gimana caranya sayang sama ibunya masing-masing atau pendampingnya masing-masing. Betul sekali. Sampai ketemu lagi di mana ya? Di mana aja sih? Di mana Kali aja. Kajar ya. Di Kali Kajar. Kalau mau belajar membatik di Kali Kajar, Boleh. Oh, boleh. Hani mau naik, kalau mau naik bis hubungi Hani ya. Oke, Pesona Inspira, terima kasih sekali atas kebersamaannya di Female Talk spesial Hari Ibu. Pokoknya tetap pantengin terus Radio Pesona dan jangan lupa follow Instagram di @pesona_fm Wonosobo. Kalau begitu saya Pelangi pamit. Oke, aku juga pamit. Saya Andi Farazan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.